Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Hussein SPD, Bapak Guru Mapel PJOK SMA Negeri 5, bagian Sinembah. Baiklah, pada pertemuan kali ini di kelas 10, Bapak akan menyampaikan materi bab 8 yaitu renang. Oke, di materi renang ini untuk pertemuan pertama di materi renang, Bapak akan menyampaikan tentang sejarah singkat olahraga renang dan juga induk organisasi dunia dan di Indonesia. Baiklah, sambil anak-anak semua menonton video Bapak dan menyimak video Bapak, anak-anak semua boleh dibuka buku paketnya tentang materi bab renang. Oke, langsung saja untuk sejarah singkatnya Bapak akan menjelaskan sedikit. Oke, olahraga renang sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentara Romawi dilatih berenang dengan menggunakan pakaian perang yang lengkap. Hal ini bertujuan untuk menambah keterampilan yang dimiliki para tentara. Oke, jadi sudah ada pada sejak zaman Romawi kuno, dan ini renang ini dilatih untuk tentara untuk menambah keterampilan, dan renangnya itu lengkap dengan pakaian seragamnya. Sekitar tahun 1837 olahraga renang mulai dikenal di Inggris. Oke, kemudian olahraga renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena tahun 1896. Oke, jadi olahraga renang pertama kali ini dilombakan di Olimpiade Athena. Nomor renang putri dilombakan sejak Olimpiade Stockholm tahun 1912. Oke, jadi awalnya itu di Athena itu hanya untuk laki-laki atau yang putra. Namun untuk putri itu baru dilombakan itu pada Olimpiade Stockholm tahun 1912. Dan pada 1902, Richard Saville memperkenalkan renang gaya bebas. Jadi renang gaya bebas ini mulai diperkenalkan itu tahun 1902. Jadi gaya renang ini juga ada sejarahnya. Tidak langsung tiba-tiba muncul 4 gaya renang. Jadi ada sejarahnya. Kemudian gaya kupu-kupu pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an. Pada awalnya gaya kupu-kupu merupakan variasi gaya dada sebelum dianggap sebagai gaya renang tersendiri. Oke, jadi awalnya itu ada gaya dada, kemudian divariasikan gaya kupu-kupu, kemudian dibuat untuk gaya tersendiri pada tahun 1952. Ya, jadi dalam renang itu ada 4 gaya. Yang pertama gaya bebas, yang kedua gaya dada, yang ketiga gaya kupu-kupu, yang keempat gaya punggung. Itu macam-macam gaya dalam renang. Kemudian sebelum Indonesia merdeka, keberadaan kolam renang yang memiliki ukuran standar sudah ada di Indonesia. Sebelum merdeka Indonesia itu sudah ada beberapa kolam renang yang memenuhi standar. Misalnya di kolam renang Cihampelas, Bandung, Jawa Barat ya. Kemudian ada juga di Cihampelas itu dibangun pada tahun 1904. Kemudian ada kolam renang di Jakarta ya, namanya kolam renang Cikini Jakarta. Kemudian ada juga kolam renang yang ada di Jawa Timur. Ada 3 kolam renang yang memenuhi standar internasional itu sebelum kemerdekaan Indonesia. Oke, akan tetapi kolam-kolam tersebut tadi itu hanya untuk kalangan penjajah dan pengusaha. Kalaupun ada untuk masyarakat umum, harga masuknya itu sangat tidak terjangkau. Jadi pada saat itu kolam tersebut ya yang mampu masuk atau dibuat itu awalnya untuk kalangan penjajah dan pengusaha. Kita bisa bilang itu yang orang-orang memiliki uang yang banyak ya. Kalau untuk kalangan masyarakat itu tidak terjangkau. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ya insya Allah itu
semua kalangan bisa masuk, karena masuk kolam renang juga sekarang harganya ya relatif murah ya. Dan kita juga biasanya kalau sebelum pandemi juga ada praktek renangnya, karena ini masa pandemi jadi untuk praktek renang kita tiadakan. Oke, baik, itu tadi sejarah singkat untuk olahraga renang. Kemudian kita masuk ke organisasinya, induk organisasi. Kalau di dunia itu ada induk organisasinya, yaitu Federation International de Natation. Ini ada Bapak tampilkan logonya ya, untuk olahraga renang. Kalau disingkat FINA. Itu adalah induk organisasi internasional olahraga renang. Organisasi ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional. Ya, kemudian FINA ini didirikan pada tanggal 19 Juli tahun 1908 di kota London, Inggris, ya, kota London. Lebih tepatnya di Hotel Manchester, Inggris. Nama hotelnya itu Hotel Manchester di Inggris. Namun kotanya itu di kota London, Inggris. Oke, tadi induk organisasi dunia. Sekarang kita ke organisasi Indonesia. Ini ada logonya Pak tampilkan. Kalau sekarang itu namanya PRSI. Ini ada sejarah-sejarahnya. Pada tanggal 21 Maret 1951 lahirlah Persatuan Berenang Seluruh Indonesia yang kemudian disingkat PBSI. Jadi sebelum namanya PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia ini, Indonesia membentuk organisasi itu namanya PBSI, Persatuan Berenang Seluruh Indonesia, pada tanggal 21 Maret 1951. Kongresnya yang pertama di Jakarta. Jadi PBSI ini tadi adakan rapat disebut kongres yang pertama, membentuk atau mengukuhkan seorang ketua persatuannya di Jakarta. Yang terpilih yaitu Profesor Dr. Purwo Sudarmo, kemudian dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan komisi teknik. Ini pada kongres yang pertama. Kemudian PBSI tadi mengadakan kongres yang kelima, di mana pada kongres itu mengubah nama PBSI tadi menjadi Perserikatan Renang Seluruh Indonesia, namanya PRSI, Perserikatan Renang Seluruh Indonesia. Perubahan ini timbul dengan pertimbangan bahwa terdapatnya dua induk organisasi yang namanya itu sama, seperti olahraga bulu tangkis. Kalau bulu tangkis itu PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, jadi diganti namanya menjadi PRSI, Perserikatan Renang Seluruh Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1963 di Jakarta kembali PRSI menyelenggarakan kongres yang ke-6, itu mengubah kembali namanya. Yang awalnya tadi Perserikatan Renang Seluruh Indonesia diganti P-nya itu menjadi Persatuan, ya, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, dan namanya itu sampai sekarang. Nah, ini logonya Bapak tampilkan. Ini logo induk organisasi PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, dan digunakan sampai sekarang. Oke, baik, itu tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana sejarah singkat olahraga renang, dan juga ada induk organisasi dunia dan Indonesia. Kalau di dunia itu namanya FINA, kalau di Indonesia itu namanya PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan anak-anak semua apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, ya, mungkin pertemuan kali ini Bapak cukupkan, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga waktu dan juga rezeki yang banyak, dan juga kita bisa mengikuti pembelajaran, ya, agar kita dalam mengikuti pembelajaran ini bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik, pertemuan kali ini Bapak cukupkan.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan tetap semangat.